Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Husnia Anggreni, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat 1. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firda Hasnanur Anissa, Diastia Arvina Fitria, Putri Febrianti, Siena Dwi Alicia, dan Nur Intan Fitriani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akad hawalah bil ujroh. Yang pertama dimulai dengan definisi hawalah bil ujroh. Akad hawalah bil ujroh adalah akad hawalah dengan pengenaan ujroh atau fee. Hawalah sendiri memiliki arti secara etimologi yang berasal dari kata tahawul yang artinya berpindah atau tahwil yang artinya pengalihan. Sementara secara terminologi, hawalah merupakan pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Nah, hawalah sendiri terdiri dari hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah. Di mana hawalah muqayyadah ialah hawalah di mana muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal dan juga berpiutang kepada muhal alaih. Sedangkan hawalah mutlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Sehingga di dalam hawalah mutlaqah terdapat hawalah bil ujroh, sementara pada hawalah muqayyadah tidak terdapat hawalah bil ujroh. Sehingga didapat contoh kasus yang menerapkan akad hawalah mutlaqah, yaitu contohnya seorang nasabah yang berlaku sebagai muhil membeli rumah kepada kontraktor sebagai muhal, yang artinya nasabah nanti memiliki hutang kepada kontraktor. Lalu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, sehingga di sini bank syariah berlaku sebagai muhal alaih untuk membayarkan hutang tersebut pada kontraktor. Dan nasabah berjanji akan melunasi hutang tersebut sesuai dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu bank syariah nanti membayarkan hutang nasabah kepada kontraktor. Dan disinilah bank syariah berhak untuk mengambil ujrah atau fee dari jasa hiwalahnya. Lalu bank syariah menagih hutang kepada nasabah sesuai dengan alur pembayaran yang disepakati antara nasabah dan bank syariah. Next. Selanjutnya yaitu mengenai dalil-dalil dan kaidah fikih yang berhubungan dengan akad hawalah bil ujroh. Dasar hukum dari akad hawalah bil ujroh ini didasarkan pada nas Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Yang pertama, dari nas Al-Quran dapat dilihat pada surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'bal katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumdil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimalkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, serta janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu tinjauan dalil yang kedua, yakni dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Bunyinya seperti ini. Matlul ghaniyyi zulmun fa'idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyattabi'. Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kedoliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari.
Terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Amr bin Auf al-Muzani bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman." Suluh atau penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang mufakat boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali suluh yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya, tinjauan dalil dari akad hawalah bil ujrah ini dapat dilihat dari kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil mu'amalati al-ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Bahwasanya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Juga dalam kaidah fikih yang lainnya disebutkan bahwa ad-dararu yuzalu, mudarat atau bahaya harus dihilangkan. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yakni hubungan antara dalil-dalil di atas dengan akad hawalah bil ujrah. Jadi, berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa akad hawalah bil ujrah ini diperbolehkan. Yang pertama, dari nas Al-Quran dapat diketahui bahwa setiap akad atau perjanjian itu harus dipenuhi dan membuat nota itu dianjurkan agar dapat dijadikan bukti suatu hari nanti apabila terjadi adanya sengketa. Tetapi hal tersebut masih belum terperinci dalam menjelaskan hukum dari akad hawalah karena nas Al-Quran itu sendiri bersifat global. Kemudian hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas dari nas Al-Quran dan juga berfungsi menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan di Al-Quran memberikan penegasan mengenai hukum dari akad hawalah bil ujrah ini, di mana seseorang yang menunda-nunda pembayaran utang tanpa adanya uzur yang dapat diterima merupakan suatu perbuatan zalim. Kemudian dari potongan hadis ini yaitu faida bi'ahadukum ala maliyin faliyat tadi, yang menunjukkan bahwa hawalah merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian pada hadis kedua sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan akad hawalah karena yang disebutkan adalah suluh atau damai dan kesepakatan sesuatu pada orang lain. Akan tetapi hadis ini dijadikan dasar hukum akad hawalah karena berfungsi untuk dijadikan solusi apabila nantinya terjadi suatu permasalahan yang tidak diinginkan di antara para pihak yang terkait. Maksudnya bahwa dalam proses akad itu diperbolehkan dengan adanya syarat tertentu selama syarat tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam yang kemudian persyaratan atau kesepakatan ini wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berangkat. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan kaidah fikih yang pertama, akad hawalah ini termasuk salah satu muamalah yang tidak ada nas atau hadis yang melarangnya, sehingga hukumnya diperbolehkan. Kemudian dari kaidah fikih yang kedua, jika dikaitkan dengan akad hawalah bil ujrah, akan membawa manfaat bagi orang yang berhutang dan tidak mampu memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada waktu Gunair, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah skema dan analisis akad pada hawalah bil ujrah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dalam skema ini tentunya akan ada 3 unsur yang wajib ada dalam hawalah bil ujrah ini. Yang pertama adalah muhil. Muhil sendiri ini adalah orang yang berhutang. Yang kedua adalah muhal. Muhal adalah orang yang memberikan hutang kepada muhil. Yang ketiga dan terakhir adalah muhal alaih. Muhal alaih ini adalah orang yang nantinya akan membayarkan utang muhil kepada muhal. Biasanya muhal alaih ini adalah bank-bank syariah yang ada di sekitar. Untuk transaksi nomor 1 itu adalah transaksi berupa hutang piutang antara muhil dan muhal alaih. Yang kedua ada berhalawah, yaitu yang terjadi antara muhil dan muhal alaih, di mana kedua pihak ini melakukan kesepakatan dan melakukan kesepakatan di sini maksudnya untuk menentukan berapa besar
upah yang nantinya akan didapatkan oleh muhal alai dan berapa jangka waktu yang harus ditepati untuk pembayaran utang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pembayaran oleh muhal alai kepada muhal. Di sini muhal alai harus membayarkan utang milik muhil kepada muhal. Yang keempat ada menagih. Menagih di sini dilakukan oleh muhal alai kepada muhil. Yang kelima dan terakhir adalah membayar yang harus dilakukan oleh muhil kepada muhal alai, yaitu sejumlah utang yang dibayarkan dan beserta dengan upah yang harus dibayarkan. Untuk analisis akadnya, di sini ada 2 akad. Yang pertama adalah akad court, di mana ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu transaksi utang piutang. Karena di sini pemberi hutang tidak meminta imbalan atas uang yang dipinjamkan. Untuk yang kedua ada akad ijarah. Akad ijarah ini merupakan akad yang terjadi antara muhil dan muhal alai yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5 pada skema halawah bil ujrah ini. Transaksi ini tergolong ke dalam ijarah karena muhal alai hanyalah sebagai pihak yang melunasi hutang muhil kepada muhal. Namun dalam praktiknya muhil dan muhal alai harus terlebih dahulu melakukan kesepakatan atas berapa imbalan yang nantinya akan dibayarkan oleh muhil dan batasan waktu untuk pelunasannya. Dan ketika sudah jatuh tempo, maka muhil diwajibkan untuk membayar sejumlah hutang miliknya dan ditambah dengan jumlah imbalan yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hawalah bil ujroh. Yang pertama, hawalah bil ujroh hanya berlaku pada hawalah mutlaqoh, di mana akad hawalah bil ujroh memiliki syarat yaitu muhil yang merupakan orang yang berhutang kepada muhal namun tidak berhutang kepada muhal alai. Yang kedua, dalam hawalah mutlaqoh, muhal alai boleh menerima ujrah atau fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar hutang muhil. Pada akad pembiayaan hawalah ini, pihak bank sebagai muhal alai mengenakan ujrah atau fee kepada nasabah sebagai ganti biaya administrasi dan jasa-jasa pihak bank dalam proses pelunasan utang nasabah kepada pihak ketiga yaitu muhal. Yang ketiga yaitu besarnya fee atau imbalan tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak yang berakad. Ujrah pada pembiayaan hawalah bil ujrah ditetapkan sebelum akad dilaksanakan. Dan besarnya ujrah sesuai dengan hasil kesepakatan antara pihak muhil dan muhal alai. Selain itu, besaran ujrah yang dikenakan bersifat tetap dan disertai unsur adanya keridhaan para pihak. Yang keempat, yaitu pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontra atau akad. Sigot atau ijab qabul pada akad hawalah bil ujrah dilakukan secara tertulis yang diaplikasikan dalam dokumen berupa surat perjanjian akad hawalah bil ujrah yang ditandatangani oleh muhil atau nasabah dan muhal alai atau pihak bank sebagai tanda persetujuan atas akad hawalah yang akan dilakukan. Sedangkan untuk muhal, surat yang ditandatangani merupakan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang di mana dalam surat tersebut berisikan bahwa muhal menyetujui pengalihan penagihan piutangnya kepada pihak bank. Maka setelah para pihak melakukan akad, barulah utang pihak akad kedua atau nasabah dibayarkan kepada pihak ketiga atau muhal. Yang kelima, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad hawalah pada pembiayaan hawalah bil ujrah harus diaplikasikan dalam bentuk tertulis berupa surat perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh pihak bank sebagai muhal alai dan nasabah sebagai muhil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Yang keenam,
Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. Dalam pembiayaan hawalah bil ujroh, para pihak yang terlibat harus dimintai persetujuan terlebih dahulu, baik pihak kedua maupun pihak ketiga. Adapun dua bentuk surat persetujuan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yaitu yang pertama ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pertama, yaitu bank, dan pihak kedua, yaitu nasabah. Yang kedua, surat pernyataan persetujuan pengalihan penagihan piutang yang ditandatangani oleh pihak kedua atau nasabah dan pihak ketiga atau kontraktor atau muhal. Yang ketujuh, yaitu kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Poin fatwa ini menegaskan bahwa kedudukan dan kewajiban muhil, muhal, dan muhal alai harus jelas. Yang kedelapan, yaitu jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alai. Surat pernyataan persetujuan pengalihan penagihan piutang yang sudah ditandatangani oleh pihak kedua dan pihak ketiga, sebagaimana disebutkan di poin fatwa ke-6, yang mengindikasikan bahwa pihak kedua dan khususnya pihak ketiga menyetujui bahwa hak penagihan utang pihak kedua beralih kepada bank selaku pihak pertama. Maka setelah utang pihak kedua dilunasi oleh pihak bank, hak penagihan hutang pun juga ikut berpindah kepada pihak bank. Yang terakhir, LKS atau lembaga keuangan syariah yang melakukan akad hawalah bil ujroh boleh memberikan sebagian fee atau imbalan hawalah kepada sohibul mal, di mana hasil imbalan jasa dari akad hawalah bil ujroh diperbolehkan untuk diberikan kepada pemilik dana talangan. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis serta hasil fatwa tentang hawalah bil ujroh yang telah kita diskusikan, bahwa dalam kaidah fikih telah disebutkan, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apabila dalam hawalah bil ujroh tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dapat dikatakan bahwa hawalah bil ujroh dasar hukumnya yakni boleh. Ulama juga bersepakat bahwa hawalah bil ujroh diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu, di mana hawalah dilakukan atas hutang yang bentuknya bukan berupa barang. Karena hawalah sendiri merupakan proses pemindahan hutang, bukan pemindahan benda atau barang. Ulama bersepakat boleh merujuk pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya kepada pihak yang mampu, maka terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita meninjau dari analisis skema dan juga hasil fatwa, maka hawalah bil ujroh diperbolehkan karena unsur-unsur yang ada di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak terdapat sifat haram. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.